Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang hukum perbankan Indonesia. Sejarah hukum perbankan Indonesia. Sebelum Perang Dunia Kedua, masa pemerintahan Belanda, tahun 1824, Netherlands Handel Maskapai. Tahun 1827, pada tanggal 10 Oktober, De Javase Bank N.V. Yang ketiga ada Ex-Comport Bank tahun 1857. Kemudian Netherlands Indies Handel Bank tahun 1863 dan National Handelsbank tahun 1959. Yang kelima adalah De Postpaar Bank tahun 1898. Nomor 6, sudah diakuinya Lembaga Perkreditan Desa pada tanggal 14 September 1929. Kemudian ada masa pemerintahan Jepang, yaitu ada The Algeme Forecaster Bank pada tahun 1934 atau Xiaomin Ginko Osamu Serei 2602. Kemudian ada Bank of Taiwan, Yokohama Bank, Mitsui Bank, dan Nanko Kaishin Kinko. Dan kemudian yang terakhir Kyokin Kyoku. Tidak berhenti sampai di situ, setelah Perang Dunia Kedua, bank masih memiliki sejarah yang panjang, di mana sejarahnya di periode tahun 1945 sampai 1969 atau setelah Perang Kedua, yaitu yang pertama ada masa Orde Lama atau masa kemerdekaan. Yang satu, dalam sidang Dewan Menteri 19 September 1945, pemerintah Republik Indonesia mengambil keputusan untuk mendirikan sebuah bank sirkulasi berbentuk bank milik negara. Pelaksanaan pembentukan dipercaya kepada Tuhan R.M. Margono Djojo Hadikusumo. Sebagai realisasinya, tanggal 14 Oktober 1945 dengan Akta Notaris R.M. Surojo, terbentuklah Yayasan Pusat Bank Indonesia. Merupakan cita-cita untuk mendirikan Bank Indonesia sebagai langkah awal untuk membentuk satu-satunya bank sirkulasi. Melalui Undang-Undang Nomor 2 PRP tahun 1946, Yayasan Pusat Bank Indonesia tersebut dilebur menjadi Bank Negara Indonesia. Bank yang ada pada masa itu adalah ada Bank BNI, Bank BRI, dan Bank BDN. Selanjutnya, masa setelah kemerdekaan. 1. Bank Sentral, yakni Bank Indonesia. Sejarah mencatat bahwa sejak tahun 1946, BNI, bank yang pertama kali didirikan oleh pemerintah RI. Faktor yang membelokkan sejarah ternyata keputusan KMB 1949 menghasilkan pengakuan kedaulatan negara RI yang menetapkan tugas bank sentral diserahkan kepada The Javas Bank. 2. Pengaturan dalam UU mengenai perbankan. 3. Bank Bumi Daya. 4. Bank Koperasi Tani dan Nelayan atau BKTN. 5. Bangkat Pembangunan Daerah atau BPD. Jenis dan usaha bank. Jenis bank ditinjau dari berbagai faktor, dari mulai berdasarkan fungsinya, cara menentukan harga, kepemilikan sampai berdasarkan statusnya, di mana seluruh faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut. 1. Jenis bank berdasarkan fungsi, ada bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Jenis bank berdasarkan cara menentukan harga, ada bank konvensional dan bank syariah. Jenis bank berdasarkan kepemilikan ada bank milik pemerintah, bank milik asing, bank milik swasta nasional, dan bank milik campuran. 4. Jenis bank berdasarkan status ada bank devisa, usaha bank, dan bank non-devisa. Hubungan hukum bank dengan nasabah. Jenis hubungan hukum bank dengan nasabah ada 6 selain dari hubungan kontraktual, yaitu hubungan fidusia, hubungan konfidensial, hubungan bailor-bail, hubungan principal agent, hubungan mortgager-mortgage, hubungan trustee beneficiary. Selain itu, hubungan non-kontraktual yaitu menurut pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak. Kontrak-kontrak untuk nasabah hanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum dari KUH Perdata mengenai kontrak. Prinsip hubungan nasabah penyimpanan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual.
Dalam hal ini hubungan kreditur dan debitur, di mana pihak bank berfungsi sebagai debitur sedangkan pihak nasabah berfungsi sebagai pihak kreditur. Prinsip hubungan seperti ini juga tidak dapat diberlakukan secara mutlak. Sistem perlindungan hukum terhadap nasabah. Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan dalam dimensi hukum perbankan. Pertama, perlindungan hukum terhadap nasabah bank ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen membicarakan perlindungan hukum terhadap nasabah. Kita tidak dapat memisahkan diri dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Karena pada dasarnya UU inilah yang dijadikan bagi perlindungan konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. Tambahan perlindungan hukum yang diberikan oleh bank atas penggunaan jasa layanan perbankan jika dilihat berdasarkan UU 10 atau 1998 terdiri atas penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah, yang dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Rahasia bank, yang dimaksudkan agar kepercayaan masyarakat lahir apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Dibentuknya lembaga penjamin simpanan dan mewajibkan setiap bank menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank bersangkutan. Selain itu, usaha pemerintah untuk melindungi nasabah atau konsumen secara umum juga dapat ditemukan, yaitu dalam UU Nomor 8 Tahun 1999. Pengertian kredit merupakan sebuah layanan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat antara pihak bank dengan pihak lain dan diwajibkan untuk pihak peminjam melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Kredit juga memiliki unsur-unsur yang terkandung di dalamnya untuk penyediaan fasilitas kredit tersebut seperti kepercayaan, keyakinan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa atau prestasi. Mekanisme kredit dalam perbankan. Selain itu, kredit juga memiliki tujuan. Tanpa tujuan tentu manfaat kredit tidak akan optimal. Berikut beberapa tujuan kredit secara umum adalah memberikan pinjaman bank dengan bunga kredit yang sudah disepakati, mengoptimalkan pemanfaatan dana yang didapat, menambah modal kerja atau usaha, meningkatkan lalu lintas pembayaran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Macam-macam kredit. 1. Sifat penggunaan kredit meliputi kredit konsumtif dan kredit produktif. 2. Keperluan kredit meliputi kredit produksi, kredit perdagangan, dan kredit investasi. Selanjutnya adalah bank dengan prinsip syariah. Indonesia adalah salah satu negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Melihat fakta tersebut, Majelis Ulama Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dengan melibatkan pemerintah dan pengusaha muslim mendirikan Bank Syariah di Indonesia pada tahun 1991. Prinsip-prinsip syariah tentunya diakomodasi dengan disertakan dalam produk-produk yang disediakan Bank Syariah. Ada sejumlah prinsip dalam Islam yang mendasari produk dan kegiatan perbankan syariah. Apa saja itu? 1. Mudharabah. 2. Musyarakah. 3. Wadiah. 4. Murabahah. 5. Istisna. 6. Ijarah. 7. Khorat. 8. Hawalah atau hiwalah. 9. Wakalah. Ada sejumlah manfaat dalam produk bank syariah yang tidak dimiliki bank konvensional. Setelah mengetahui berbagai prinsip yang dijalankan bank syariah dalam upayanya untuk tetap berada dalam aturan-aturan syariah, yang juga perlu diketahui adalah manfaat dari adanya bank syariah, termasuk dari penggunaan produknya. Di bawah ini adalah manfaat-manfaat dari penggunaan produk bank syariah adalah: 1. Terhindar dari riba. 2. Berdasarkan syariah Islam. 3. Keuntungannya diberikan berdasarkan bagi hasil dijamin lembaga penjamin simpanan. 5. Bank syariah sudah dilengkapi fasilitas net banking. 6.
Sistem bagi hasil lebih adil dan transparan. 7. Memberlakukan saldo tabungan yang rendah. 8. Penabung atau nasabah adalah mitra bank. 9. Dana nasabah dipergunakan sesuai dengan syariah. 10. Adanya peringatan dini tentang bahaya karena sifatnya yang transparan. Selanjutnya adalah cara penanganan bank yang bermasalah. Apabila sebuah bank mengalami permasalahan berat yang berkaitan dengan kesulitan keuangan, maka dikategorikan sebagai bank gagal. Kondisi tersebut membahayakan kelangsungan usaha bank dan dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Oleh karena itu, diserahkan penanganannya lebih lanjut kepada Bank Indonesia dan LPS. Mengenai mekanisme penanganan bank bermasalah oleh Bank Indonesia, maka Bank Indonesia selaku otoritas pengawas perbankan kemudian memberlakukan peraturan antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/38/PBI 2005 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/PBI/2004 tentang tindak lanjut pengawas dan penetapan status bank, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/20/PBI/2008 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/PBI/2004 tentang tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.